Halo kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa sama saya Samudin di Karisma Channel tentunya. Nah, oke semuanya, hari ini kita mau memberikan informasi tentang sebuah kompilasi laptop gaming di budget 12 jutaan rupiah. Nah, di budget ini bro ya, kita akan memberikan langsung 5 buah dari brand ternama, mulai dari Lenovo, Asus, HP, MSI hingga Acer, yang intinya sebenarnya semua merek itu punya kelebihan masing-masing dan juga punya konfigurasi yang beda-beda. Jadi insya Allah ini menurut saya teman-teman akan sangat bermanfaat sekali ketika nyimak informasi ini mulai awal sampai akhir, karena tiap merek punya niche-nya masing-masing. Dan sebagai informasi tambahan, kalau teman-teman melihat di tahun 2026 ini, kan kita sudah tahu bahwa harga laptop itu makin hari makin naik yang disebabkan oleh banyaknya permintaan oleh perusahaan AI di luar negeri sana. Selain ada informasi itu bro ya, kalau kita lihat berita sekarang, di luar negeri sana juga ada perang. Nah, semakin adanya faktor eksternal, ini juga akan mendorong laptop ini semakin hari semakin naik. Jadi saran saya, mendingan kalau ada budget, langsung gas beli sekarang daripada nanti teman-teman beli, makin hari makin naik, entah itu ratusan hingga jutaan rupiah. Ya wis, nggak usah lama-lama bro ya, langsung aja kita simak mulai dari brand pertama yaitu punyanya Lenovo. Nah, kalau Lenovo ini bro ya, ketika teman-teman cari di budget 12 juta rupiah, saya menyarankan di tipe Lenovo LOG Essential 15 IAX9E B7ID. Kelebihannya, laptop ini dia itu jagoan untuk kebutuhan desain hingga editing, karena laptop ini punya layar proper yang butuh akurasi, ayo merapat sini. Dia pakai layar 15,6 inch, terus resolusi Full HD, dan akurasinya ini akan berefek samping. Semisal teman-teman ngekspor hasil gambar, video hingga apapun juga, ini akan mendekati kebutuhannya sebenarnya. Nah, semisal kita compare sama beberapa merek yang lain, rata-rata harga 12 jutaan, mereka itu tidak memiliki akurasi yang bagus seperti ini. Jadi saya bisa bilang kalau untuk desain dan editing, mending beli Lenovo aja. Selain layarnya bagus, laptop ini juga memiliki performa yang boleh banget untuk diadu. Dia pakai prosesor Intel Core i5 Gen 12, tepatnya 12450HX, RAM-nya 12GB DDR5, dan ini juga didukung oleh penyimpanan 512GB, VGA-nya pakai RTX 3050 VRAM 6GB, kemudian untuk opsi upgrade-nya, RAM-nya masih bisa kita maksimalkan. Cuma catatannya, versi ini dia versi limited, yaitu RAM-nya hanya 1. Jadi kalau mau upgrade, kita harus respace. Terus untuk penyimpanannya, laptop ini dia punya 2 buah slot. Nah, berikutnya untuk bonus kalau kalian beli laptop Lenovo ini bro ya, dia juga memberikan garansi panjang selama 2 tahun plus ADP. Jadi kalau ada kerusakan, enak nih di cover garansi alias ada asuransinya, tanpa harus kalian keluar uang lebih di tahun pertama hingga tahun kedua. Kemudian untuk pengujian dari tes rendernya, pas kita menggunakan Adobe Premiere, laptop ini juga termasuk cepat. Contohnya pas kita render di Adobe Premiere pakai video 5 menit 30 fps, untuk settingan 4K kita itu mampu menyelesaikan untuk durasinya di angka 6 menit 14 detik. Lanjut untuk tes gamingnya, ini juga nggak kalah gacor. Untuk Valorant kita dapat FPS di angka 238. Black Myth Wukong kita bisa dapat FPS di angka 50-an, Forza Horizon 5 di angka 90-an, dan Cyberpunk 2077 di angka 70 FPS. Lanjut yang kedua, kita punya MSI. Nah, di tipe MSI ini, seri lengkapnya adalah MSI 15 Tin B13UC 2407ID. Untuk harganya, laptop ini dijual di angka 12,5 jutaan rupiah, dan kelebihannya, menurut saya, laptop ini merupakan spek hidden gem di angka 12 jutaan rupiah. Alasannya yang jelas adalah karena dia punya spek tinggi yaitu Intel i7 Gen 13 dibandingkan semua merek yang rata-rata hanya pakai prosesor Intel Core i5 aja. Efek sampingnya otomatis ini bro ya, kalau teman-teman banyak menggunakan software berat, entah itu pakai animasi, kemudian kalian programming, coding, hingga untuk kebutuhan bermain game, pakai ini dipastikan pasti proper. Karena kalau kita lihat detail speknya, dia pakai Intel i7 Gen 13, tepatnya 13620H, VGA-nya pakai RTX 3050, RAM-nya pakai 8GB DDR4. Kalau ini perlu kita tingkatkan supaya lebih maksimal jadi 16GB minimal. Terus penyimpanannya dia punya 2 buah slot SSD, satu pakai NVMe, satu pakai slot SATA. Nah, efek sampingnya kalau upgrade di slot SATA ini otomatis harganya akan lebih murah dibandingkan beli NVMe. Berikutnya layarnya juga termasuk nyaman, ukuran compact 15,6 inch, panel IPS, resolusi Full HD, dan juga refresh di angka 144 Hz.
Nah, dengan hardware kayak gini, semisal dibuat untuk kebutuhan coding nyaman, render oke, main game juga istimewa. Geser yang ketiga ada di merek Asus. Tipe lengkapnya adalah Asus Gaming V16 V3607VC. Nah, buat harganya masih seputar di angka 12 kecil. Ini kalau kita lihat bro ya, menangnya Asus itu, dia itu punya layar ukuran jumbo 16 in dan juga RAM-nya upgradable. Nah, efek sampingnya, kalau kalian tuh banyak kebutuhan multitasking dan butuh banyak menggunakan software berat, pakai laptop ini dijamin pasti istimewa. Karena kalau kita lihat, layarnya ini kan ukurannya 16 in, resolusi WSGA, refresh di angka 144 Hz dan juga panel IPS. Jadi, apapun kebutuhan kalian, pasti nyaman kalau pakai layar yang gede. Belum lagi kalau kita lihat secara performa, laptop ini juga punya dapur pacu ngebut. Dapur pacunya pakai Intel Core 5210H, RAM-nya dia pakai 8GB DDR5, penyimpanan 512 dan juga VGA RTX 3056GB. Nah, catatannya ini bawaan RAM-nya memang masih kurang bro ya, cuma 8GB. Saran saya nanti di-upgrade karena memang kelebihan laptop ini RAM-nya punya dual slot. Maksimalnya kalau kalian upgrade bisa di angka 32GB. Kemudian laptop ini juga memiliki sistem cooling pakai dual fan, kemudian dual exhaust dan suhu stabil banget untuk ngejar performa yang istimewa. Sebab pas kita tes yang tinggi bro ya, suhu permukaan laptop ini hanya mencapai di angka 53 derajat Celcius. Kemudian kalau kita tes untuk gaming, skornya juga sangat istimewa. Pertama untuk tes seperti kayak Valorant, kita bisa dapat FPS di angka 239. Black Myth Wukong bisa dapat di angka 53 FPS, Forza Horizon 5 dapat di angka 84, dan untuk Cyberpunk 2077 bisa dapat FPS di angka 75. Berikutnya untuk tes rendernya ini juga nggak kalah mentereng. Dia untuk settingan video 5 menit, settingan 4K mampu menyelesaikan di angka 6 menit 22 detik. Sementara kalau settingan Full HD, dia itu skornya di angka 1 menit 43 detik. Tentunya semua settingannya pakai high performance series. Masuk yang keempat, kita punya HP Victus 15 FA2716T. Nah, untuk harganya laptop ini di angka 12,7 juta rupiah. Terus misal kalian sudah beli, kelebihannya adalah ini merupakan laptop gaming di harga 12 juta yang punya paket komplit. Komplitnya yang pertama dia punya body design simple, elegan dan tetap kental terasa aksen gamingnya. Yang kedua, kalau kita soal performa, laptop ini boleh banget diandalkan dan nggak perlu repot-repot untuk nambah upgrade lagi. Karena ini berkorelasi bro sama komponen-komponen seperti ini. Untuk RAM-nya dia udah dikasih 16GB DDR4, jadi tanpa repot-repot kita harus nambah uang lagi. Prosesornya dia pakai Intel Core i5 Gen 13, tepatnya 13420H, penyimpanan 512, VGA-nya pakai RTX 3050 VRAM 6GB, opsi upgrade-nya sangat jangka panjang. RAM-nya bisa nambah dual channel, SSD juga dual slot, dukungan layar dia pakai ukuran 15,6 inch, panel IPS, resolusi Full HD dan refresh di angka 144 Hz. Belum lagi, semisal nih kalian ke laptop ini untuk kebutuhan yang berat-berat, entah gaming ataupun kalian render video hingga untuk kebutuhan animasi. Nah, laptop ini sistem coolingnya pakai dual fan, dual exhaust dengan suhu yang sangat stabil sekali. Contohnya, pas kita tes laptop ini untuk kebutuhan game AAA ya, semisal kayak Valorant, kita bisa dapat FPS di angka 284. Untuk Black Myth Wukong, kalian bisa dapat di angka 56 FPS, Forza Horizon 5 di angka 81, Cyberpunk di angka 75, Wuthering Waves di angka 55, dan Zealous Zero Zone dapat di angka 53 FPS. Geser untuk pengujian render pakai Adobe Premiere, settingan 4K kita bisa dapat di angka 6 menit 22 detik. Nah, kalau Full HD ini jauh lebih cepat bro, cuman di angka 1 menit 49 detik. Nah, yang terakhir, kita punya Acer di tipe Nitro LED 16 NL1671G506C. Buat harganya, laptop ini di angka 12 juta kecil. Terus kelebihannya, dia itu punya bodi cakep, performanya pun stabil. Speknya, kalau kita lihat, laptop ini dia pakai Intel Core 5210H, RAM 16GB, penyimpanan 512GB, serta VGA pakai RTX 3050 VRAM 6GB.
layarnya proper banget tuh ya. Dia pakai ukuran jumbo 16 in, resolusi WSGA, akurasi pun di angka 100% sRGB. Cuman saran saya, semisal teman-teman itu orangnya nggak bersihan, jangan sekali-kali beli laptop ini bro. Karena laptop ini casingnya putih, lambat laun warnanya bisa menguning. Apalagi teman-teman jarang banget kerawat laptopnya. Jadi kalau kita ngomong soal performa, dia udah proper. Terutama nih buat teman-teman sebagai seorang mahasiswa yang jurusannya itu teknik sipil, yang sering pakai software AutoCAD, kemudian SketchUp, Lumion, dan kawan-kawan, pakai laptop ini dipastikan akan nyaman, tidak perlu upgrade lagi. Dan ini kalau semisal kita pakai untuk kebutuhan bermain game, dia juga termasuk proper. Untuk tes Valorant, dia itu dapat FPS di angka 276 sampai 283. Black Myth Wukong dapat di angka 51, Forza Horizon 5 di angka 96, Cyberpunk 2077 di angka 58, dan Counter Strike di angka 132. Berikutnya untuk tes rendernya, laptop ini juga nggak kalah proper. Nah, untuk video durasi 5 menit, settingan 4K dapat di angka 6 menit 22 detik, sementara settingan Full HD cuma di angka 1 menit 49 detik. Oke kawan, jadi gini ya, semisal teman-teman punya budget di angka 12 juta rupiah, pilihan untuk laptop gaming itu memang banyak sekali. Dan kebetulan yang kita udah riset itu adalah pilihan 5 terbaik untuk bisa disesuaikan sama kebutuhan teman-teman. Karena pada dasarnya setiap merek memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terus saran dari saya, semisal teman punya budget, mendingan beli sekarang bro, terutama beli di YouTube Shopping ini. Karena kalau kalian beli di YouTube Shopping ini, otomatis akan dapat promo yang lebih murah dan harganya real time. Apalagi kalau kalian check out-nya di tanggal kembar. Ya gitu aja bro ya. Saya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat dan salam jos. Langsung bungkus kawan. Oke.